Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Serba Inspirasi. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Rekan-rekan, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang telah mendukung channel ini ya. Mudah-mudahan rekan-rekan dimudahkan dalam segala urusan. Baik, langsung saja. Di depan kita sudah ada cat dari PT Adaro Energi ya, TBK. Jadi pada kesempatan kali ini Serba Inspirasi akan melihat ya, kita belajar bersama untuk menganalisa catnya dari saham Adaro. Mengacu pada data RTI secara fundamental ya, laporan earning per share-nya atau EPS-nya di kuartal 1 sama kuartal 2, bahkan dari kuartal 4 2019 itu mulai ada penurunan ya. Terakhir kenaikan tertinggi itu di Q2 tahun 2019. Kemudian mulai dari Q3, Q4 itu malah minus, kemudian Q1, Q2 2020 itu juga mengalami penurunan. Ya. Kemudian dari yield dividend sebenarnya masih cenderung tinggi teman-teman ya, masih 9,74 karena memang saham ini 9,74% ya maksudnya, karena memang saham ini termasuk jajaran big up ya, jadi saham-saham bagus, perusahaan bagus. Namun dari chartnya ya, kita coba akan melihat dari faktor chartnya. Dari sisi chartnya, saham Adaro ini mulai dari bulan 3 kemarin teman-teman, di sini ya, mulai dari bulan 3 kemarin, puncak pandemi kemarin, itu mengalami rebound sampai dengan di harga ini teman-teman, di harga 1150 ya. Nah, akan tetapi harga ini sudah mengalami penurunan, dan sejak harga saham ini cenderung bergerak flat. Artinya ada tekanan jual yang sangat besar, tidak mampu harga untuk break naik. Terlihat ya, bahkan harga itu cenderung breakdown dari beberapa garis resisten, support maksud saya ya. Jadi harga cenderung breakdown dari beberapa garis support. Garis support pertama di sini teman-teman. Lihat kursor saya ya. Jadi support pertama dijebol di sini teman-teman. Kemudian dia membentuk support kedua di sini ya. Support kedua, harga tidak mampu breakout di garis resisten ini teman-teman. Kemudian selanjutnya ini juga resisten kedua ini juga dijebol. Kemudian sempat tertahan di ini ya, 1 2 3 4 ya, di sini. Ini juga tertahan di sini. Kemudian harga juga naik, tidak mampu jebol atau breakout di garis resisten ini teman-teman, hingga akhirnya sahamnya turun dan mampu menjebol garis resisten ini. Nah, ini hanya ada dua skenario teman-teman ya. Skenarionya begini: kalau harga ke depan, beberapa hari ke depan, dia mampu bertahan di sekitaran 1100 ya, 1100-an, 1110 dan harga itu mampu kembali ke jalur di atas garis support ini ya. Lihat kursor saya. Kalau harga ini nanti mantul di atau tertahan di 1100-an, kemudian dia mantul dan kembali ke area di atas support ini ya. Di atas support ini, nih garis kursor saya. Ini ada kemungkinan saham akan mengalami kenaikan ya. Namun untuk konfirmasinya dia harus lewat dari ini, garis resisten ini. Apabila dia ini mantul naik dan tidak bisa jebol ini, ya saham akan bergerak seperti ini terus. Namun skenario kedua, apabila harga ini jebol ke sini di bawah 1100 atau di bawah 1000 ya, di bawah 1000 atau fix-nya di bawah 1000 lah ya. Kalau harga sampai turun di bawah 1000, maka saham ini berpotensi besar untuk terus
melanjutkan penurunannya, karena beberapa kali dia mau breakout ke atas ya, tapi dia tidak mampu, dia tidak mempunyai kekuatan, buyer tidak mempunyai kekuatan, gitu teman-teman ya. Jadi untuk saham Adro ini, bagi teman-teman yang belum punya ya, bagi teman-teman yang belum punya bisa pasang beli di sini 1110-an. Akan tetapi begitu nanti ini mantul ke atas, sebaiknya ya dijual saja gitu. Artinya main support resisten saja, main di swing seperti itu aja ya, sampai dengan harga itu breakout di garis resisten ini teman-teman, baru itu menarik ya. Begitu gambarannya. Jadi untuk saham Adaro ya, di luar fundamental ya, karena memang secara fundamental juga turun earning per share-nya. Di luar itu secara teknikal, versi opini serba inspirasi ya, versi saya itu saham ini akan menguji di double bottom di sini. Kalau dia nanti breakdown dari garis ini, maka dia akan melanjutkan penurunan ya, atau konfirmasi. Apabila saham harga ini naik ke atas setelah menyentuh garis double bottom ini, maka kita lihat kalau dia mampu break di atas garis ini dan garis ini, maka dia akan melanjutkan uptrendnya. Begitu teman-teman ya. Jadi cukup jelas saham Adro bagi yang sudah punya posisi, bagi yang belum punya posisi. Nah, sekarang bagi yang sudah punya posisi bagaimana? Ada dua skenario juga. Yang pertama bagi yang suka dividen ya, ini dividen Adaro untuk tahun ini ya, tahun terakhir ya, tahun terakhir pembagian itu yield-nya 9,74%. Itu versi data RTI ya. Namun bagi yang menginginkan capital gain ya, menginginkan capital gain, selisih harga beli dan jual, maka lihat posisi di harga ini, nanti di garis ini, garis support ini. Kalau ini mampu kejebol ya, sebaiknya kalau menurut saya ya exit posisi dulu, keluar dari posisi dulu. Kenapa? Ini nggak ngerti nih, kalau ini sampai jebol breakdown, maka ini konfirmasi menurut saya untuk terus melakukan penurunan. Kalau penurunannya sampai kapan ya, nanti dicek lagi gitu ya, seperti apa kekuatan volumenya dan sebagainya. Oke rekan-rekan ya, jelas ya untuk saham Adaro ya. Jadi kuncinya nanti di garis support ini. Kalau dia nanti mampu mantul dan mampu jebol di sini, mampu jebol di garis support 1, resisten 1 dan resisten 2 ini, maka dia terkonfirmasi saham ini akan melanjutkan uptrend. Tapi kalau harga ini mantul dan tidak mampu jebol garis resisten 1 dan 2, maka saham ini akan ada kecenderungan terus turun gitu ya. Jadi nanti harga ini setelah menyentuh garis ini, garis support ini, mendekati garis area garis support ini, double bottom di sini di 1110-an ya, itu dia ada kemungkinan akan mantul dulu, akan mantul seperti ini ya, akan mantul seperti ini, akan ada candle hijau dulu, walaupun mungkin akan melanjutkan penurunan. Karena kalau dilihat dari ini teman-teman, dari polanya ya, ini sudah seperti pelangi ya, dari bawah naik kemudian turun ke bawah lagi gitu. Ini sebenarnya kalau secara feeling sih saya kuat saham ini akan turun ya, tapi nanti coba dilihat gitu ya, nanti indikatornya di sini dalam waktu dekat 2 atau 3 hari perdagangan, atau malah mungkin besok ya, itu sudah bisa dilihat apakah saham ini akan nyentuh di sini. Untuk bagi yang nyari 2%, kemungkinan bisa lah, atau 3% dengan margin dia nyegat di daerah sini, garis dekat-dekat garis ini. Begitu nanti ini jebol ke bawah ya udah langsung cut loss saja gitu. Oke, mungkin itu teman-teman untuk review saham Adaro ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih rekan-rekan yang telah mendukung channel ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.